ada hub, ada router, ada modem, ada repeater, ada switch. Itu apa ya? Ya, benar. Itu adalah nama-nama perangkat untuk membuat sebuah jaringan. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semua yang ada di rumah. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan WAN with Area Network dan perangkat jaringan pada mata pelajaran teknologi WAN dengan saya Zainal Maksum. Nah, ini nih KD-nya. Nah, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anak sudah siap, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali anak-anak. Semoga dengan bacaan Bismillah tadi, pembelajaran online kita hari ini diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini dimulai tentang pengenalan WAN dan perangkat jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah dua komputer atau lebih yang terhubung satu dengan yang lainnya. Perangkat yang dapat dihubungkan tidak terbatas pada komputer saja, melainkan termasuk printer, handphone, dan perangkat keras lainnya. Sebagai penghubung dapat menggunakan kabel atau media lainnya yang tidak menggunakan kabel, misalnya seperti gelombang radio, sinar inframerah, dan juga Bluetooth. Apa sih manfaat jaringan? Yang pertama, memudahkan pengaksesan informasi. Yang kedua, berbagi program data. Yang ketiga, berbagi perangkat keras. Yang keempat, untuk mendukung kecepatan berkomunikasi. Itu adalah manfaat daripada jaringan. Di sini jaringan berdasarkan ruang lingkupnya. Terdapat 4. Yang pertama ada LAN, Local Area Network. LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang berskala relatif kecil dan dibatasi oleh batasan geografis tertentu, misalnya suatu gedung atau komplek gedung. Banyak LAN hanya memiliki area satu ruangan saja. Nah, ya, jadi LAN itu hanya memiliki satu area ruangan saja. Ya. Yang kedua, MAN. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang berskala lebih besar, di mana MAN adalah kumpulan dari berbagai LAN. Yang ketiga, ada WAN atau Wide Area Network. Adalah kumpulan jaringan dari berbagai MAN. Ruang lingkupnya tidak lagi terbatas pada satu area geografis saja, tetapi melintas batas kota bahkan negara. Yang keempat, ada internet. Dari skala besarnya internet sebenarnya sama dengan WAN, tetapi WAN bersifat privasi, artinya hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Sebaliknya, internet bersifat publik, sehingga semua orang dapat mengakses jaringan tersebut. Nah, jaringan berdasarkan macamnya itu ada 2. Jaringan peer-to-peer dan jaringan client-server. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang setiap komputer bisa sebagai klien dan bisa sebagai server dan menghubungkan komputer secara langsung. Nah, yang kedua, jaringan client server adalah jaringan yang menjadikan
salah satu komputer dijadikan server dan yang lain dijadikan sebagai klien. Nah, selanjutnya adalah jaringan berdasarkan media koneksi. Yang pertama adalah jaringan berkabel atau wire network. Adalah jaringan yang menggunakan media kabel sebagai perantaranya. Contohnya, kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Nah, untuk jaringan tanpa kabel atau wireless network, yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai perantara, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai perantaranya. Nah, selanjutnya kita mengenal perangkat jaringan. Ya, di sini kita belajar tentang perangkat-perangkat kita untuk membuat sebuah jaringan. Yang pertama ada kartu jaringan. Ya, ini kartu jaringan. Kartu jaringan merupakan perangkat keras yang menerjemahkan sinyal-sinyal jaringan ke bentuk paket-paket data yang dimengerti oleh komputer. Nah, yang kedua ada hub. Hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel jaringan dari tiap workstation, server atau perangkat lain. Nah, apa sih keuntungan menggunakan hub? Yaitu keuntungan ketika menambahkan perangkat jaringan tidak mengganggu perangkat jaringan lain yang sedang beroperasi. Yang ketiga adalah switch. Switch memiliki fungsi hampir sama dengan hub, hanya memiliki beberapa perbedaan, yaitu pada transfer data, di mana switch hanya membagikan sinyal kepada alamat yang dituju saja, sehingga beban jaringan bisa dikurangi. Yang keempat adalah router. Adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua segmen IP address yang berbeda. Kelima adalah bridge. Berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang memiliki segmen yang sama. Nah, yang keenam adalah repeater. Berfungsi untuk memperkuat sinyal dari sebuah segmen jaringan ke segmen jaringan lainnya. Repeater bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan kabel karena sinyal yang melemah. Jadi kalau sinyalnya melemah, menggunakan repeater ya untuk memperkuat sinyal. Karena dengan menggunakan repeater, sinyal akan dapat diperkuat kembali. Di sini kita akan membahas tentang kabel yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan. Yang pertama adalah kabel UTP. Ya, kabel UTP digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Ada dua konfigurasi sambungan kabel UTP. Yang pertama adalah crossover dan straight. Ya, dan juga konektor yang digunakan adalah konektor RJ45. Ya, selanjutnya adalah yang digunakan kabel koaksial. Fungsinya sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki tingkat kecepatan transfer data yang berbeda. UTP memiliki kecepatan 100 Mbps, sedangkan koaksial memiliki kecepatan hanya 10 Mbps. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Adalah kabel yang menggunakan perantara cahaya sebagai media antarnya, memiliki inti yang berlubang, itu kabel fiber optik. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam antena yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan. Yang pertama ada antena grid. Antena ini merupakan salah satu antena WiFi yang populer. Sudut pola pancarnya lebih fokus pada titik tertentu sesuai pemasangannya. Selanjutnya adalah antena sektoral, di mana antena sektoral ini hampir mirip dengan antena omnidirectional yang juga digunakan untuk membuat sebuah access point dan point to point, dan juga dapat menampung hingga 5 klien. Ya, selanjutnya itu antena omnidirectional, yaitu jenis antena yang memiliki pola pemancar sinyal segala arah dengan daya yang sama untuk menghasilkan cakupan area yang sangat luas. Itu ya, itu antena omnidirectional. Yang selanjutnya adalah antena parabolik. Ya, memiliki fungsi dan frekuensi yang sama dengan antena grid, tetapi antena ini memiliki jangkauan yang lebih jauh dan lebih fokus dibandingkan antena grid. Ya, selanjutnya adalah antena wajan balik. Nah, ini adalah antena yang sering dibuat oleh anak-anak TKJ. Ya, antena ini sering digunakan untuk apa? Jaringan RT/RW-net. Untuk mengakses jaringan ini kita memerlukan apa sih perangkat yang kita perlukan? Itu access point, WLAN, dan juga USB Wi-Fi.
Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran online kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.